Yang dari tadi dilempar ke sini, Nat. Lempar kelereng? Ini salah satu permainan dari mereka. Karena emang mereka mungkin mau nunjukin ke kita saat ini kalau iya, benar, mereka masih aktif di sini. Dan mereka membutuhkan banyak permainan. Yang kedua, dia nunjukin kalau tempat ini memang ya sudah menjadi rumahnya mereka. Yang aku dapat ceritanya dari Marsha, sebelum tempat ini dibangun memang sosok ini meminta seperti tumbal. Tapi orang yang membangun tempat ini tidak mau memberikan tumbal. Gak apa-apa, Nat. Kita coba pindah ke depan lagi, tapi kita tetap bawa. Teka-teki akan angker dan mitos yang beredar semakin terlihat jelas hingga kami terus mencoba menelusuri beberapa tempat lainnya. Ini kamar bilas ya. Iya. Dan kali ini kita mulai memasuki kubu lainnya, Nat. Kalau di sini aku tidak mencium wangi aneh yang tadi kita cium. Dan di belakang kita ini ramai dengan sosok seperti orang asli kita, memakai baju pangsi, dan juga ada sosok hanya potongan kepala. Dan dia mungkin menceritakan, memberi gambaran ke aku pada saat tadi kita sedang jalan ke arah sini, kalau dulunya di tempat ini cara dia untuk tidak kembali dengan ilmu yang dia miliki, itu dia harus dipisahkan. Bagian kepala dan bagian badan itu harus jauh ditanamnya. Ini orang-orang yang sebenarnya berjuang untuk negara kita, melawan penjajah yang memang mempelajari dengan sengaja ilmu itu. Halo, bisa komunikasi? Nggak nengok, dia nggak nengok ke arah kita. Ini di mana dia? Yap, di sini. Di belakang Di belakang kamu persis. Di belakang kita berdua, Nat, Hah? persis. Ada sosok perempuan yang menarik rambutnya dengan sangat kencang. Dan itu sampai pada rontok rambutnya turun ke bawah, sampai kulit kepalanya dan bagian sininya tuh. Lantas, apakah gangguan yang kami hadapi perwujudan sebuah penolakan dari mereka yang tak ingin tempat ini kembali dibuka? Atau adakah sosok dominan dengan energi yang kuat sebagai dalang utama dari terbengkalainya tempat ini? Akankah penelusuran kami kali ini bisa menguak mitos sosok astral penguasa yang tak ingin agar lokasi kembali dapat beroperasi? Banyaknya sosok astral yang kerap dirasakan oleh para pekerja di taman rekreasi ini semasa aktif menimbulkan tanda tanya yang besar mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pernah lihat saya di sana tuh di pemancingan, kolam pemancingan ya. Pemancingan itu di mana? Di sana. Danau. Iya, Di danau. di Empang ya. Semakin diyakini bahwa mereka yang tak kasat mata memang ada. Dikuatkan dengan beberapa fenomena kerasukan yang dialami oleh pekerja maupun pengunjung yang datang. Di pohon bambu kuning sama yang di pulau yang sebelah sini ada yang pakai baju putih, yang baju merah sama baju hijau. Lantas, apakah gangguan yang dialami secara tiba-tiba memperkuat bahwa Lantas, apakah gangguan yang secara tiba-tiba kami alami memperkuat bahwa tempat ini sudah dikuasai oleh sosok astral yang menghuni? Serta cerita maupun peristiwa apakah yang melandasi semua itu? Ada sosok perempuan yang menarik rambutnya dengan sangat kencang. Dan itu sampai pada rontok rambutnya turun ke bawah, sampai kulit kepalanya dan bagian sininya tuh. Hei, pelan-pelan, Nat. Kayak dia marah kali ya, malah diceritain.
Gangguan pada penelusuran kali ini semakin menguat dengan terdengarnya suara seperti pecahan kaca dari ruang bilas, seolah-olah sosok astral yang ada tak menyukai kisahnya diulas oleh Frisly. Di sekitar sini banyak warga yang mengaitkan dengan keberadaan Prabu Siliwangi. Daerah sini tuh bisa dikatakan daerah para jawara, mereka tinggal. Banyak dari mereka juga yang sengaja untuk memperdalam ilmu mereka di sekitar sini. Dan ada daerah sakral yang tidak jauh dari tempat ini. Ya memang dari zaman dulunya itu kan sejarahnya tempat Raden Surya Kencana bertapa. Terus kesini dipakai buat sholat. Kesininya lagi dipakai buat zarah. Cuma pas ada restoran ini tempat ziarah itu berhenti. Yang sebenarnya itu bukan Prabu Siliwangi, Nat. Jadi Tapi memang pada saat tempat ini awal dibangun, adanya penerimaan dari penguasa daerah sini. Dia merasa dia lebih kuat. Sosok itu menjelma menjadi setengah hewan, yaitu macan putih. Dan dia sering banget keliling ke daerah sini, seperti menjaga kawasannya. yaudah Fris, coba kita ke tempat lain lagi kali untuk cari tahu lebih lagi tentang tempat ini. Boleh. Setelah lama dibangun sejak sekitar tahun 19... Udah lebih dari itu, misalkan jam 7 atau jam 8, itu dari atas itu ada suara kursi jatuh. Atas mana, Bu? Restoran yang atas. Kini, kami menyusuri lokasi yang diduga dihuni oleh sosok astral yang paling berkuasa. Kemunculannya kerap kali tertangkap oleh energi manusia biasa. Apa yang udah kamu rasain di sini? Sejujurnya, dibandingkan tadi kita di luar, ruangan terbuka dan ini kita mulai memasuki ruangan yang tertutup. Kamu ngerasa gak sih kalau auranya malah makin dingin? Beda, iya. Nggak pengap, kita seolah-olah kita memang diterima, dipersilakan untuk masuk. Apa kita coba Cuma ke sana lagi? ya, aku yakin sih ada satu titik yang lebih menarik. Tadi yang aku bilang ada kaki, aku ngeliat ada kaki tinggi dua kali bambu ini besarnya, tinggi banget, emang nggak kelihatan bagian atasnya. Sosoknya tuh gede banget, kayak ngejaga tempat ini. Tapi mungkin pada saat tempat ini beroperasi, dia salah satu sosok yang sering usil. Terus juga si sosok ini juga mampu untuk menunjukkan secara fisik yang besar tadi. Mungkin interaksinya seperti itu, lemparan, Suara gitu ya? suara, atau derap langkah. Restoran sih kebanyakan paling suara-suara. Jadi di restoran itu kan tingkat. Jadi dari atas itu kayak ada yang ludah. Kena ada ludahnya. Iya, ada ludahnya. Terus juga ini di belakang bambu sini, itu aku nggak ngelihat badannya memang ya. Aku nggak Fris, ngelihat hati-hati. badannya, Nat. Tapi ada seperti Gimana? kayak gini, kayak ijuk hitam ada di wajah, membelit gitu, persis di sini. Hanya wajahnya aja, kepalanya aja tuh. Kepalanya aja, Nat. Kalau dia nggak suka, dia pasti tinggi besar atau menampakkan raut muka yang kesel gitu. Tempat ini udah terbengkalai, Nat. Tapi malah disisakan satu bangku. Saya sudah lama ada di sini. Saya sudah dari 1809. Saya mengenal pemilik tempat ini. Dia tahu siapa saya. Saya tidak akan pernah mengganggu orang-orang yang sudah lama ada di sini. Saya terus mengejar yang membuat tempat ini semakin kotor. Dari cerita orang-orang tua sini dulu. Jadi pertama ya saya dengar itu waktu kecil, oh namanya si Brum, Tuan Hitam.
Dan ternyata memang terkadang sosok itu memang ada gitu. Oke, Fris. Jadi aku paham ternyata tempat ini berarti seperti rumahnya dia ya? Iya, Nat. Hah? Kenapa? Barusan ada yang mainin rambut aku di Ih, siapa itu? Siapa, Fris? cahaya. Kayaknya aku mulai dapet deh, Nat, kenapa kita dibuat menjauh dari satu titik di sana. Aku ngerasa ini tempat yang bakalan kita datengin setelah ini, dan itu tempat yang kuat banget. Penelusuran kali ini mengarah pada area danau yang diyakini sering menampakkan beragam wujud makhluk astral yang tak beraturan. Dan yang coba untuk interaksi sama aku, sosok yang dari sini. Ini bukannya kita mempercayai mereka ya, tapi Pinat, aku boleh minta tolong kamu untuk kulonuwun secara bersamaan dulu sama aku. Oke. Cuma saya aja yang lihat berdua sama Pak Haji ya. Itu di tengah-tengah tuh kayak gelombang tapi lagi nggak ada angin. Kayak ikon gurung-gurung tapi nggak ada, pas dilihat lagi gitu. Cuma itu aja. Karena di bawah danau ini ada kerajaan. Dengan gapura besar berwarna emas yang apabila sang ratu penguasa dari si kerajaan ini menjadi satu sosok perempuan cantik, rapi, menggunakan baju semacam kebaya kuno, mempunyai mahkota kecil berbatu terang, dan itu sering menunjukkan secara fisik. Aku coba untuk kita semua komunikasi langsung sama penguasa di bawah danau ini. Tapi aku minta teman-teman, boleh kita night vision? Maaf. Permisi teman-teman, tapi tetap hati-hati juga ya. Aku cuma takut pusarannya mendekat dan bertujuan negatif ke arah kita. Pusaran? Pertanyaannya tadi apa, Nat? Apa dia sosok yang membuat tempat ini pada saat ingin dijual jadi nggak laku? Dan karena aku juga dapat informasi pada saat tempat ini aktif pun mereka sempat mengalami yang namanya sepi pengunjung dalam waktu yang lama, Fris. Sosoknya berdiri di atas air, memakai kain seperti ada lempengan emas, kebaya kuno dengan satu cahaya terang di tengah, di bagian sini berwarna merah, rambutnya disanggul dan sedikit ada yang terurai, tangannya memutar Seperti menari. pusaran air yang selalu berubah arah. Saat ini kalau kalian bisa ngelihat airnya bergerak ke arah kita. Bergelombang Iya. gitu, Fris, aku ngeliat. Betul Nat, karena sekarang dia ngasih tahu kalau apa yang aku ceritakan biar semua masyarakat juga tahu sosok perempuan ini bisa menunjukkan fisik dan berganti warna pakaian apabila dia menyukai pengunjung atau orang yang datang ke sini untuk memancing. Dia akan memakai kebaya kuno berwarna kuning terang. Tapi apabila dia tidak menyukai orang itu dan orang itu akan ditunjuk menjadi korban yang akan dijemput, dia akan menunjukkan memakai pakaian kebaya kuno berwarna merah. Penampakannya seperti perempuan gitu, karena pakai kebaya. Biasanya dia kalau menampakkan itu ada yang dia nggak suka atau dia tertarik dengan sesuatu yang orang itu miliki kayak gitu. Memberikan gaya seperti itu, airnya bergerak juga, tangan sininya juga, matanya full putih. Persis arah tangan aku saat ini nunjuk. Fris, Night visionnya boleh di
matikan lagi, kita normal lagi. Terus jadi artinya ada banyak korban di danau ini? Dari dulu pasti ada korban yang memang sudah ditentukan. Tadi sebelum kita datang ke sini, Nggak kayak gini loh. ikannya tuh nggak aktif. Dan dari tadi tuh pas night vision, kalau nanti gambarnya bisa dilihat, airnya tuh terus datang ke arah kita. Ya. Seperti ada gelombang. Seolah-olah ada yang mendorong air itu biar gelombangnya tuh nyampe ke sini. Dan korbannya rata-rata orang dewasa, Fris. Untuk apa korban yang dia targetkan? Karena kalau dia sampai menjadi sosok ratu atau penguasa, sampai mempunyai istana goib seperti ini, Nat, artinya memang dia adalah sosok yang sudah dipercayai keberadaannya. Jadi apa dia penyebab dari tempat ini akhirnya nggak laku, Fris? Terbengkalai dan akhirnya nggak laku. Sebenarnya malah enggak, Nat. Dari tadi kita tuh pindah ke beberapa tempat. Aku coba untuk berkomunikasi sama mereka. Aku coba untuk menanyakan pertanyaan kamu tadi. Apa benar kamu? Apa benar kamu sosoknya? Dan enggak, bukan dia, bukan sosok yang besar tadi, bukan yang macan tadi, tapi justru malah sosok perempuan yang bertemu dengan kita di jalanan depan. Malam pun semakin larut dan uji berani pun akan kami mulai. Baik pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan sahabat uji berani malam hari ini. Namanya siapa? Hakim, Hakim usianya berapa? 22 tahun. Boleh tahu motivasi kamu ingin melakukan uji berani di tempat ini? Kata dengar warga sekitar sini tuh emang banyak hal-hal mistis gitu ya. Jadi saya tuh penasaran gitu, beneran ada atau enggaknya gitu. Oke, kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu. Setelah itu kami akan mengantarkan kamu ke spot uji berani ya, Hakim. Ya. Silakan. Baik, stop di sini. Boleh putar balik badannya. Baik. Saat ini kami sudah mengantarkan kamu di lokasi uji berani. Kamu akan sendirian di sini. Sebelum kami pergi meninggalkan kamu, apakah kamu sudah yakin ingin melakukan ini? Yakin. Baik, kalau gitu selamat beruji berani dan tim tolong matikan lampunya. Ini dia sahabat uji berani kita malam hari ini. Baru saja membuka penutup matanya. Dia langsung mencoba memerhatikan sekitarnya ya, Fris ya? Betul, Nat. Apalagi sahabat uji berani kita ini, rasa penasarannya itu memang besar ya. Ada sosok bayangan. Nah, dia ngelihat bayangan Bayangan di belakang. di belakang. Bisa jadi sosok itu ya, Fris ya? Sosok wanita itu. Iya, Ada suara apa itu? Assalamualaikum. Mohon maaf ya. Kedatangan saya ke sini nggak mengganggu. Loh, ini aku malah khawatir nih, Fris. Takutnya dia bisa keluar jangkauan kamera. Wah, dia berani banget. Iya. Saya mendengar sesuatu di situ, seperti suara rumput yang bergerak-gerak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mohon maaf, kedatangan saya ke sini tidak ada untuk mengganggu ya. Di situ saya mendengar suara sesuatu.
ini berarti gangguannya intens, Nat, karena dia dapat gangguan dari belakang dia, depan, dan juga samping langsung, di mana memang tempat itu titik-titik yang tadi sempat kita melakukan penelusuran. Iya. Wah ini ada pergerakan Lilin, emang ada yang deket, Nat. Kayak gimana sosoknya, Bes? Ada sosok perempuan memakai baju panjang, tapi lusuh banget, yang dia itu ngebelakangin sahabat uji berani kita. Seperti mendengar suara. Astagfirullahaladzim! Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Saya seperti mendengar suara sesuatu di situ ya. Belum saya semakin merinding. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Rumput. Saya kira apa? Suara apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Di situ tadi saya mendengar sesuatu seperti barang jatuh ya, guys ya. Udah bener-bener gak tenang, dia merinding banget. Bahkan kayaknya dia sampai bisa dikatakan lemes juga ya, Frisnya, dengan banyaknya gangguan dari Melihat tadi. bayangan di situ benar-benar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya mohon jangan ganggu saya semuanya di sini. Saya melihat putih di situ, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi saya melihat sesuatu, putih-putih datang ke situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bulu saya sampai merinding semua, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Suara apa lagi, ya Allah, di situ? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya seperti mencium bau-bau wangi. Kayak bau wangi bunga melati atau gamboja ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu sosok apa, ya Allah? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya nggak mengganggu siapapun yang ada di sini, tolong. Jangan ganggu saya, ya Allah. Jadi tolong ya, jangan ganggu saya. Oke, Fes, kalau dilihat dari situasi yang tadi kamu katakan sepertinya udah nggak kondusif, dia juga udah sering kali jongkok gitu ya. Aku takut dia khawatir kenapa-napa, mending kita langsung jemput aja sekarang. Yuk, mari. Mana yang mana? Semuanya. Sebentar. Gini, coba kamu Sorry, dibantu sorry, sama Frisly dulu ya. Paniknya, Napas dulu, panik oke. banget soalnya, maaf ya, maaf. Mulai enek apa pusing malah? Kalau gitu Iya, Frisly, kita ke tempat depan aja yuk, kali ya. kita yang pindah manis ini, tempat yuk. dulu aja ya untuk Pelan-pelan. bisa Pelan-pelan, lebih Hakim. tenang lagi. Sahabat uji berani, yuk kita bantu aja. Aman? Oke, Presley, setelah kita sama-sama menelusuri tempat ini, aku jadi tahu sebetulnya cerita mitos, kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sini memang ternyata ada campur tangannya dari makhluk-makhluk yang memang sudah menempati tempat ini cukup lama. Bahkan ada beberapa makhluk yang tinggal di tempat ini sejak belum adanya Bangunan taman ini. rekreasi ini. Dan ternyata aku juga tahu ada beberapa makhluk yang menjaga tempat ini dan ada juga yang memang punya seperti energi negatif ya, Presley ya. Betul, Nat. Oke, kalau gitu untuk pemirsa semuanya jangan lupa untuk terus ikuti penelusuran kita ke tempat-tempat lain.